Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Korlantas Polri menggelar agenda Rakernis Fungsi Lantas tahun 2024 di Hotel Alana Yogyakarta tanggal 12 sampai 14 Juni 2024. Kapolri mengungkapkan bahwa kinerja Polantas semakin baik dari hari ke hari, sehingga Kapolri menyebut Korlantas menjadi salah satu satuan kerja yang dapat dibanggakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Lantas tahun 2024 Korps Lalu Lintas Korlantas Polri di Hotel Alana, Yogyakarta. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan melihat dari hari ke hari di setiap tahapan Rakernis yang ada, kinerja Korlantas Polri semakin baik dan jajaran lalu lintas menjadi salah satu etalase Polri yang cukup bisa dibanggakan. Kapolri meyakini capaian kerja Polantas bukanlah hal yang mudah. Terlebih Korlantas Polri telah melakukan banyak penyempurnaan dalam pengamanan arus mudik balik hingga pengawalan agenda-agenda nasional serta internasional. Semenjak saya melaksanakan fit proper di bulan Desember dan saat saya akan menjadi Kapolri, maka salah satu concern saya adalah terkait bagaimana kita memperbaiki etalase Polri. Dalam hal ini jajaran teman-teman yang ada di lalu lintas, dan alhamdulillah bahwa harapan yang saya sampaikan dan juga janji saya yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di DPR pada saat itu, saya lihat hari makin hari di setiap tahapan Rakernis yang ada, dan saya melihat dan menyaksikan sendiri raportnya semakin baik, dan alhamdulillah saya kira sekarang jajaran lalu lintas bisa menjadi salah satu etalase Polri yang cukup bisa dibanggakan. Oleh karena itu Sementara Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Aan Suhanan mengatakan bahwa pelaksanaan Rakernis merupakan respon nyata Korlantas Polri mengaktualisasikan kebijakan pemerintah dalam menjabarkan kebijakan pemerintah dan kebijakan Kapolri dalam tugas dan fungsi lalu lintas. Keterikatan antara masyarakat dan Polantas tidak pernah akan terpisahkan dalam sebuah ruang yang bernama lalu lintas. Di sisi lain, Korlantas Polri dan jajaran hingga saat ini masih menjadi salah satu satker yang menjadi role model dan memiliki daya ungkit dalam meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada Polri. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Polantas yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini menjadi sebuah tantangan sekaligus amanah bagi Polantas Polri untuk dapat terus menjaga marwahnya sehingga Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Kakor Lantas menjelaskan pula tentang peran fungsi lalu lintas yang bukan hanya persoalan perpindahan barang atau orang, namun juga merupakan nafas dan urat nadi kehidupan serta refleksi budaya sebuah bangsa. Keterikatan antara masyarakat dan Polantas tidak akan pernah terpisahkan dalam sebuah ruang yang bernama lalu lintas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima audiensi dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI pada Kamis 13 Juni 2024. Audiensi ini bertujuan mempererat silaturahmi dan kerjasama antara keluarga besar KAHMI dengan Polri. Bertempat di lantai 1 gedung utama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Audiensi disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dalam audiensi yang dilakukan ini untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama kemitraan antara keluarga besar
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dengan Polri. Selain itu, dalam audiensi ini, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam juga mensosialisasikan film Lafran, pahlawan nasional sekaligus pendiri HMI, untuk menumbuhkan nasionalisme di tengah masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam merencanakan nonton bareng film Lafran yang rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia di Gedung Film Epicentrum Kuningan, Jakarta pada tanggal 16 Juni 2024. Tapi selalu pada saat setiap kali kongres Di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menyambut kedatangan rombongan studi strategis dalam negeri program pendidikan reguler Angkatan 67 tahun anggaran 2024 Lemhanas RI di Rupatama Mapolda pada Rabu lalu. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto didampingi para pejabat utama Polda menyambut rombongan tim yang dipimpin langsung oleh Marsda TNI Andi Heru Wahyudi bersama 25 peserta yang sedang mengikuti studi di Provinsi Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim menerangkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Lemhanas ini. Menurutnya, program pendidikan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga dan institusi di Kalimantan Timur. Irjen Pol Nanang Afianto sangat mendukung pelaksanaan program Lemhanas ini sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dan institusi lainnya dalam rangka menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan yang akan datang. Pada kami, sehingga pada saat ini dapat dilaksanakan. Saya seperti di sini setelah kegiatan wajib di sini pekara. Apa hasil mau meneliti tempat saya? Kenapa? Bahan itu sebagai saya, supaya saya tahu. Karena apa? Tidak mungkin saya menilai diri saya sendiri dengan staf saya, tapi harus eksternal. Itu lebih objektif. Jadi saya tahu nih kekurangan saya apa nih di kode ini. Kan kita bukan yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan menuju ke arah sempurna adalah masukan-masukan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa kita tidak resisten terhadap kritik atau hasil penelitian apapun. Karena itu sifatnya membangun. Kalau kita tidak mau seperti itu, jangan harap kita mengikuti zaman-zaman sekarang. Karena masyarakat, apalagi yang sekarang ini luar biasa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima audiensi dari Panitia Perjalanan Bapak Suci Fransiskus pada Kamis 13 Juni 2024. Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan Panitia Perjalanan Bapak Suci Fransiskus dan beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Bertempat di lantai 1 gedung utama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, audiensi Panitia Perjalanan Bapak Suci Fransiskus disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam audiensi ini hadir juga Kabahar Kam Polri Komjen Pol Fadil Imran, Asops Polri Irjen Pol Ferdianto Iskandar, Biti Caca, Wakabaintelkam Irjen Pol Merdi Syam, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Aslok Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono. Adapun yang dibahas dalam audiensi oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin dan Ketua Panitia Pelaksana Kunjungan Paus Fransiskus Ignatius Jonan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu permohonan bantuan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Terkait dengan adanya agenda kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September 2024, Polri memastikan akan memberikan pengamanan agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Kita ke informasi lainnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yurdo Wisnu Andiko memberikan materi pembekalan tentang kehumasan kepada ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri yang digelar pada Kamis 13 Juni 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menggelar acara pembekalan kepada 180 mahasiswa akhir dari Prodi Sarjana Strata 1 Angkatan 81 dan Prodi Pasca Sarjana Strata 2 Angkatan ke-12.
yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Juni 2024. Pada kesempatan ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang mewakili Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, turut memberikan pembekalan terkait dengan pengetahuan kehumasan. Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan bahwa seluruh anggota Polri merupakan pengemban fungsi kehumasan. Maka dari itu, komunikasi publik menjadi salah satu hal utama yang harus dimiliki anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Salah satu sub yang diterima adalah tentang kehumasan ya. Kehumasan ini berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2023 pada pasal 2, pengemban fungsi kehumasan adalah seluruh pegawai negeri pada Polri maupun juga khususnya anggota Polri itu sendiri. Komitmen dan konsekuensi itu menjadi bagian penting untuk meningkatkan kompetensi baik umum maupun khususnya. Ya. Dengan dinamika yang ada, komunikasi publik adalah bagian daripada akuntabilitas publik. Karena kita menjadi lembaga yang harus akuntabilitas, maka harus melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Nah, tentunya pada fungsi kehumasan ini, setelah mengetahui kemudian memiliki kompetensi baik umum sampai dengan khusus nantinya, tentu dalam layanan-layanan yang bersifat itu dalam perilaku, attitude, dalam salah satu kompetensi juga ya, kemudian pelayanan publik dan penegakan hukum ini bisa terkoneksi dengan baik dalam komunikasi publik dengan masyarakat ataupun sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Ya. Salah satu mahasiswa STIK Lemdiklat Polri mengatakan bahwa dengan adanya acara pembekalan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk diimplementasikan di tempat penugasan. Mahasiswa STIK PTIK Angkatan 81 sangat menarik segala sesuatu materi yang telah diberikan oleh pemateri, semuanya sangat menarik dan relate dengan yang ada situasi saat ini, kondisional. Setelah itu kami juga untuk mempelajari ke depannya bagaimana nanti setelah kita penempatan di wilayah itu kita bisa langsung memetakan wilayah yang ada saat ini. Acara pembekalan ini dalam rangka Disnatalis ke-78 STIK Lemdiklat Polri dengan mengusung tema implementasi ilmu kepolisian dalam mendukung Grand Strategi Polri melalui transformasi digital menuju Indonesia Emas. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, Polres Alor melalui Dokes Polres Alor mengadakan kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis di Sekolah Luar Biasa Kalabahi. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, Polres Alor melalui Dokes Polres Alor mengadakan kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis di Sekolah Luar Biasa Kalabahi. Kegiatan yang bertempat di Aula SLB Negeri Alor ini dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Alor, itu Dr. Victor Trijunyanto, didampingi oleh Kasatlantas Polres Alor dan Kapolsek Alor Tengah Utara, yang dihadiri oleh staf Sidokes Polres Alor, kepala sekolah, para guru, dan siswa-siswi SLB Negeri Alor. Kegiatan bakti kesehatan ini melibatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, pengecekan golongan darah, hingga pemeriksaan oleh dokter. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para siswa-siswi SLB Negeri Alor. Selain pemeriksaan kesehatan, tim Dokes Polres Alor juga memberikan sosialisasi mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar, yang kemudian dipraktikkan bersama-sama dengan siswa-siswi. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Polres Alor dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Polres Alor berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini dapat lebih mendekatkan institusi kepolisian dengan anak-anak dan masyarakat. Pemirsa, kita jeda dulu, Presisi Pagi akan segera kembali.